Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan saat ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kita akan berlatih untuk membuat tabel buku dan form untuk mengedit buku. Oke, kita masuk dulu ke PowerPoint-nya. Ya, saya akan ngeklik petugas misalnya dalam rangka masuk ke Vopro, mengaktifkan Vopro dan masuk ke folder ya. Oke, ini file petugas atau tabel petugas sudah terbuka, tapi kita tidak membahas ini, jadi kita tutup saja ya. Kita berikan perintah close all. Oke, dengan demikian sudah file atau tabel petugas sudah tertutup. Sekarang kita akan membuat tabel buku ya, struktur datanya, yaitu dengan diawali dengan create ya, create buku ya, sehingga dengan kalau ini kita enter maka akan terbentuk nantinya, itu akan terbentuk file atau tabel buku DBF ya. Struktur datanya kita buat, misalnya di sini ada kode ya, tipenya adalah karakter, lebarnya 6, kemudian ada judul ya, judul, tipenya juga karakter, lebarnya 40, kemudian ada pengarang, karakter, lebarnya 25, kemudian ada penerbit ya, penerbit, lebarnya di sini misalnya juga 25 ya. Ini lagi tentunya angka ini boleh diubah ya, boleh dilebarkan atau dikurangi. Kemudian satu lagi, ini status ya, yang nantinya kita akan gunakan untuk mengetahui buku ini ada atau tidak ya, karena nanti kaitannya dengan peminjaman ya. Jadi nanti kalau buku itu ada, kita sebutkan ya, ini akan kita tuliskan nanti numerik ya, numerik dengan 1 digit ya, 1 digit untuk menuliskan angka 1 dan 0 ya. 1 itu kalau bukunya ada, 0 itu akan kita berikan kalau buku itu kemudian tidak ada ya. Dalam hal ini tidak ada saat buku ini dipinjam ya. Jadi nanti ini yang menentukan status itu menjadi 0 dan 1 itu adalah transaksi peminjaman dan pengembalian pinjaman. Nah, tapi nanti di awal pada saat nanti buku ini ada, itu kita berikan statusnya adalah 1 ya. Jadi ini misalnya bisa saja kita asumsikan bahwa buku itu baru datang ya, baru masuk dalam perpustakaan, itu nanti kita berikan angka 1 ya. Baru datang tuh bisa karena baru beli atau mungkin menerima dari mana itu ya, mungkin ada sumbangan dan seterusnya. Tapi intinya kita di sini tidak membicarakan buku ini asalnya dari mana gitu ya, meskipun itu bisa saja kita bisa berikan seperti itu. Oke ya, jadi status nanti kita akan berikan angka 1 dan atau 0 ya. Ini berarti membuat struktur data untuk buku sudah selesai ya. Kita oke aja di sini. Oke, ya, sudah selesai. Dan di sini kita bisa lihat datanya masih 0 ya, masih kosong
Ya, baik, kita akan lanjutkan. Kita akan membuat 2 form ya, yaitu form buku daftar dan buku edit. Nah, di sini saya akan memulainya dengan membuat buku edit. Ya, jadi buku edit untuk digunakan untuk menambah data buku dan mengisi data-datanya. Oke, kita akan berikan perintah yaitu modify form gitu ya. Ya, ini kalau kita tulis modify F, kemudian ini sudah menunjuk pada baris F. Yang pertama adalah file ya. Jadi ini kalau mau kita klik ke bawahnya boleh, atau kita tulis O dulu boleh. Kalau kita tulis O, maka dia akan langsung menuju ke form. Ya, ini boleh kita double klik di form ini atau spasi. Ya, kalau spasi kita maka akan tampil seperti itu. Baru kemudian kita berikan namanya yaitu buku underscore edit. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan edit, kemudian sudah kita enter, keluar seperti ini. Ya, ini saya lebarkan aja ini supaya ini ya, kita klik ini ya, di maximize aja. Ini, oke, kita atur ini. Ya, misalnya seperti ini, lebarnya kita atur, kemudian tingginya kita atur. Ini ya kita kira-kira aja, nanti satu saat masih kurang pun boleh atau lebih boleh kita atur kembali. Ya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan berikan beberapa data, beberapa hal yang akan kita tambahkan di dalam form ini, yaitu yang pertama adalah ini ya, ini ada form 1 ya. Kita akan tulis, kita ubah menjadi entry edit data buku ya. Kita akan lihat di sini di propertinya. Di properti ada form 1, kita cari caption. Ya, caption. Oke, ya ini ada caption ya. Ini data-data yang ada di sini nih sudah urut update ya. Jadi kita bisa kalau misalnya C padahal kita berada di huruf A misalnya seperti ini, maka caption pasti ada di bawahnya ya. Kita urutkan saja. Nah, ini caption ya. Oke, kita berikan form 1 ini kita ubah menjadi entry garis miring edit data buku. Oke, seperti itu. Boleh kita enter. Oke, setelah kita enter, di sini akan berubah ya. Tulisannya berubah menjadi entry edit data buku. Kemudian ini maximize, minimize, dan maximize kita hilangkan saja. Ya, jadi maximize, minimize berarti huruf M, maximize, max button ya. Max button ini kita boleh pilih dari sini ya, di sini ada pilihan true dan false gitu ya. Atau kita boleh di sini double klik aja. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa lakukan double klik, maka tadinya true jadi false, atau false kita double klik lagi jadi true ya. Jadi ini bolak-balik saja ya. Jadi boleh dipilih di atas, boleh juga di double klik langsung di sini ya. Nah, ini min buttonnya ya, true, kita bisa double klik langsung. Oke, seperti itu. Sudah selesai untuk yang ini. Berikutnya yang harus kita atur lagi adalah supaya tampilan form ini selalu sendirian gitu ya, tunggal, jadi tidak ada form yang banyak.
Nah, jadi kita ini window type-nya kita mode aja ya, kita ganti. Nah, gitu ya, double klik. Berikutnya satu lagi adalah tampilan di layarnya. Jadi ada show window ya, show window. Nah, ini ya, show window. Ini kita ubah menjadi in top level ya. Ya, ini ada 3 pilihan ya, ada 3 pilihan. In screen, in top, dan stop ya. Oke, kita pilih in top level aja. Udah. Oke, selesai yang ini ya. Untuk kemudian kita akan lanjutkan. Berikutnya adalah karena ini kita akan memulainya dari sini, kita akan tambahkan di form ini, yaitu membuka tabel buku. Ya, jadi caranya kita double klik aja di sini. Nah, begini ya, jadi akan muncul form load ya. Jadi membuka itu adalah use ya. Use buku in nol. Cuma, nah biasanya kita awali dengan close all gitu ya, close all. Nah ini. Nah tetapi untuk buku edit ini jangan diawali dengan close all, ya. Justru akan kita akan berikan perintah adalah bahwa use buku ini akan kita berikan kalau buku ini belum pernah dibuka sebelumnya. Ya, nanti karena nanti buku ini akan dibukanya di form buku daftar ya. Jadi dengan demikian maka ini kita tidak memberikan close all di sini ya. Justru kita akan berikannya adalah pengecekan apakah buku ini sudah terbuka atau belum. Jadi kita berikan perintah if not use ini ya, if not use kurung buka tanda petik buku, tanda petik lagi kurung tutup. Nah gitu ya, jadi ini menunjukkan bahwa buku ini akan kita berikan, kita akan buka yaitu use buku ya, kalau memang tabel buku ini belum dibuka. Ya, jadi nanti kalau misalnya sudah dibuka ya tidak usah dilakukan ya. Oke. Kemudian perintah if ini itu harus ditutup dengan endif ya. Endif. Nah, gitu ya. Jadi ini menjadi aturan bahwa selalu ada keseimbangan ya. Jadi ada if, ada endif. Dan untuk kita tahu bahwa if itu sudah diakhiri dengan endif, ya maka biasanya penulisan yang ada di antara if dan endif itu dituliskan lebih ke kanan ya, mau 3 digit, 4 digit terserah ya. Nah, penulisan ini tentunya terkait dengan kita ingin tahu if ini sudah diakhiri endif atau belum. Sedangkan for float sendiri sebenarnya tidak mempermasalahkan mau ditulis lurus saja atau agak masuk, itu for float tidak mempermasalahkan. Oke, saya kira udah selesai. Begini aja untuk load-nya. Kemudian jika terkait dengan data tanggal ya atau kita anggap aja selalu ada gitu ya, maka kita tambahkan lagi di sini adanya init ya, ini ya, form init ya, objeknya form, prosedurnya init. Nah, kita bisa berikan di sini 3 baris perintah ya, yaitu ada set top ya, set top off ya, ini set top off, kemudian
set date, ya, set date Italian, ya ini terkait dengan tanggal. Juga satu lagi terkait dengan tahun yang ada di tanggal ini supaya muncul 4 digit ya, at century on. Oke, ya, oke, ya, gitu saja. Ya, jadi sementara yang kita atur ada dua ya, yaitu load ya, load dan init ya. Nah ini ya, ini kalau sudah kita isi ya, dia bertuliskan hitam tebal dan terletak di bagian atas ya, jadi tidak mengurut ya, tetap di sini juga urut abjad ya, cuma terpisah dari yang lainnya yang belum ada isinya ya. Jadi yang belum ada isinya ini tertulis hitam tapi tipis ya. Tapi kalau yang sudah kita isi, dia akan tertulis tebal dan terkumpul di bagian atas. Ya, ini jadi init dan load ini sekarang tulisannya sudah berwarna hitam tebal ya, berbeda dengan yang bagian bawahnya. Yang tadinya sebenarnya ada di bawah juga di sini ya, sesuai urut abjad. Oke, sementara itu dulu ya, nanti ada satu lagi ya, nanti satu lagi yang perlu kita tambahkan. Tapi sementara itu dulu. Sudah, kemudian kita lanjutkan. Ya, kita tutup saja. Kita tutup, kita lanjutkan dengan membuat label ya. Ini sebenarnya tidak ada urutan khusus ya. Apakah membuat label dulu atau tombol dulu gitu ya. Silahkan aja ya. Ini misalnya kita akan tambahkan label dulu ya, kita klik huruf A ini, kita klik, terus kita letak di sini. Nah, misalnya situ ya. Kemudian label ini saya akan atau kita atur auto size-nya ya, auto size-nya supaya menjadi ya. Oke, sehingga nanti lebar label ini akan disesuaikan dengan kata yang akan kita tuliskan ya. Jadi kalau kata yang kita tuliskan di dalam label ini lebih panjang, dia akan menyesuaikan panjangnya ya. Oke, tadi kita punya kata yaitu kode, judul, pengarang, penerbit, dan status ya. Jadi punya 5. Oke, maka ini kita akan copy ya, misalnya. Oke, bentar, nah misalnya ini kita copy 5 ya, jadi copy 4 kali lagi ya. Kita klik copy di sini, paste. Oke, kita dapatkan ini ya, misalnya saya taruh di sini. Oke, jadi ini ada label 1, ini label 2 ya. Ini meskipun tertulis label 1, sebenarnya kalau kita lihat di properti, dia adalah label 2 ya. Hanya tulisannya saja memang label 1. Oke, karena kita butuh 5 ya, jadi ini sudah 2. Nah ini bisa juga saya blok aja begini. Di label 1 dan label 2 udah kena blok, kemudian saya copy, kemudian paste. Nah gitu ya. Nah sehingga kita dapatkan 2 label yang baru ya, yaitu label 3 dan label 4 ya. Kemudian kita bisa paste lagi. Oke, kita dapatkan label 5 dan 6 ya, label 5 dan 6. Oke, yang 6 ya, ini 6 ya. Oke, kalau kita lihat di propertinya ini label 6. Oke, label 6 kita karena tidak diperlukan, kita boleh delete aja ya. Jadi yang sekarang kita punya adalah label 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berikutnya label 1 kita ganti namanya, yaitu di dalam caption ya. Dalam caption ini kita berikan nama yaitu kode.
kode, kemudian ini label 2-nya kita berikan judul ini, kemudian label 3-nya kita berikan pengarang, kemudian ini penerbit, ya penerbit, dan yang kelima kita tuliskan status. Oke ya, begitu. Oke, sudah selesai. Kemudian kita berikan text box-nya untuk mengisi data ya. Ini kita text box itu ada di sebelah label ya. Jadi kita sudah tuliskan label ini, kemudian kita akan ambil text box ini. Ya, kita klik aja text box-nya, kita letakkan di sini ya. Oke, text box ini kita bisa copy juga ke bawah ya. Jadi kita copy, paste. Nah, di sini ada yang beda ya. Jadi di text box ini kalau di copy namanya berubah ya. Jadi berbeda dengan tadi label ya. Kalau label tadi pada saat di copy dia memberikan nama yang sama dengan asalnya. Kalau text box di sini kebetulan memberikan yang berbeda ya. Oke, dengan cara yang sama dengan label maka kita bisa blok ini ya. Kita copy. Kita paste. Oke, kita dapatkan label 34 ya, kita pindah aja ke sini. Dan satu lagi boleh paste lagi, kita dapatkan teks 5 dan 6. Kita copy ke sini. Pindah ya, kita pindah ke sini ke bawah. Oke, teks 6-nya boleh aja dihapus ya karena tidak diperlukan. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan atur lebar ya. Ini barangkali kita sempitkan saja. Judul mungkin lebar gitu ya. Misalnya seperti ini. Kalau tadi di formnya disebutkan di tabelnya ini 40, oke, ini anggaplah seperti itu. Kemudian pengarang ini misalnya kita berikan seperti ini ya, sampai di sini. Kemudian penerbit juga tadi ada 25 ya, misalnya kita berikan yang sama. Oke, di sini ya. Kemudian status, oke, kita biarkan dulu seperti ini ya. Status kita berikan seperti itu ya. Nanti tentunya status ini angkanya adalah 1 dan 0 ya, 1 atau 0 ya. Tapi nanti kita akan coba ubah ya, bukan 1 dan 0, misalnya kita akan tuliskan kata ada atau tidak ada. Jadi untuk yang pertama nanti ada misalnya itu ya. Tapi kalau dipinjam kemudian berubah menjadi tidak ada. Nanti kita coba berlatih bagaimana itu bisa dilakukan seperti itu. Oke, berikutnya di sini ada 2 text box yang akan kita buat, bukan untuk diinputkan, tapi sekedar untuk menampilkan ya. Jadi yaitu apa? Teks 1 ini kita tidak menuliskan ya, tapi nanti dia akan otomatis ya, akan otomatiskan. Oke, kita akan ke enable ya. Nah, ini enable ya. Enable ini bisa kita ya, ini sebenarnya ada 2 ya, ada teks 1 dan teks 5. Ini nanti sifatnya untuk menampilkan, bukan di input ya. Nah, untuk mengubah menjadi enable-nya ini tadinya true menjadi false, ini boleh sendiri-sendiri boleh ya, atau boleh berbarengan boleh ya. Kalau mau berbarengan tinggal diblok aja ini sama ini bersamaan. Oke, tapi kali ini kita akan belajar satu-satu saja, nggak apa-apa ya. Jadi teks 1
enable-nya kita di false. Oke, kemudian ini hurufnya menjadi kurang terang ya, kita buat misalnya terang dengan disable for color ya. Ini kita ubah menjadi warna hitam. Oke, ya sudah ya. Kemudian dengan cara yang sama, ini teks 5 kita lakukan. Boleh dari disable for color-nya dulu kita ubah menjadi ini. Ya, hitam itu adalah 0,0,0 gitu ya. Kemudian berikutnya enable-nya. Ya, enable-nya boleh aja langsung di sini. Jadi awalnya true kita double klik menjadi false. Seperti ini. Ya. Itu sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan buat tombol ya. Tombol yang akan saya buat di sini ada 3, yaitu tombol keluar, tambah, dan simpan. Ya, untuk itu kita ke sebelah kanan lagi di sini ada comment button. Ya, kita klik comment button, kita letakkan misalnya di sini. Ya, boleh kita atur. Ya, misalnya seperti itu. Ya, comment 1. Karena butuh 3, saya dan sudah ada pengaturan supaya nantinya yang 2 lagi tidak perlu pengaturan lagi, saya cukup ini kita copy saja ya. Kita tunjuk begini, kita klik copy. Oke, kita paste. Oke, kita dapatkan comment 2. Ya, ini sama dengan label ya. Jadi di sini tulisannya masih sama comment 1, meskipun kalau kita lihat di properti yang kedua ini comment 2 sebenarnya ya, cuma katanya kata-kata aja yang kebetulan masih sama dengan ini ya. Oke, saya tambah satu lagi, paste gitu ya. Oke, kita dapatkan label 3. Komen 3 ya. Oke ya, jadi kita sudah punya ya, kalau kita lihat di properti, kalau kita klik ini komen 1, kita klik sebelah kirinya komen 2, dan sebelah kirinya lagi adalah komen 3 ya. Oke, selanjutnya kita ubah kata komen 1 ini menjadi keluar. Jadi kita nanti di dalam captionnya ini ya, di captionnya kita ubah supaya ya ini menjadi keluar, menjadi kata keluar. Kemudian ini kita ubah menjadi kata tambah. Kemudian ini menjadi kata simpan. Oke. Nah, ini tentunya tidak menjadi aturan bahwa keluar itu komen 1, tambah itu komen 2, simpan itu komen 3. Ini boleh terbalik pun boleh ya. Misalnya kita akan buat keluar ini komen 3, boleh aja, silahkan aja. Ya, jadi tidak ada aturan bahwa komen 1 adalah pasti untuk keluar, tidak ya. Jadi silahkan aja. Karena dulu yang akan ditetapkan boleh aja. Oke. Selanjutnya untuk yang keluar ya, seperti biasa kita akan berikan perintah supaya kalau diklik keluar itu memang dari program ini atau dari edit data ini keluar ya. Jadi kita berikan tombol keluar ini, kita berikan double klik. Nah, kita berikan perintah yaitu this home. Ini kalau benar nulisnya maka berwarna biru ya. Nah, gitu ya. This home ini sudah benar nulisnya, berarti berwarna biru. Dan kalau kita berikan titik, nah itu akan muncul daftar. Ya, dalam daftar kita boleh cari atau kita tulis saja kalau memang kita sudah hafal ya, yaitu real, nah gitu ya. Nah, rilis ini ya. Nah, dari sini kita boleh double klik atau boleh spasi.
Nah, spasi ya. Untuk kemudian kita berikan kurung buka, kurung tutup. Oke. Ya, berarti sudah selesai sampai di sini. Oke, berikutnya adalah ya, itu. Kemudian tambah, ya, tambah. Tambah ini kita yaitu bahwa kita akan kalau kita tambah itu akan menambah satu baris data dan menampilkan kodenya ya. Jadi kode karena tadi 6 digit ya, kita akan mulai dari 1 0 0 0 0 ya, nolnya 4 kemudian 1 gitu ya. Kemudian nanti tambah satu lagi 1 nolnya 4 kali 2, kemudian klik lagi 1 nolnya 4 3 dan seterusnya. Oke. Yang pertama kita memilih filenya yaitu select buku. Oke. Yang berikutnya adalah menambah baris kosong ya, menambah baris kosong yaitu append blank ya. Ini ada append, kemudian ada blank, kita boleh double klik sini append blank. Kemudian kita akan membuat variabel ya. Variabel ini bebas penamaannya ya, mau seperti biasa yaitu v kode 1 boleh, atau juga misalnya dalam hal ini saya akan buat misalnya pakai X ya, misalnya pakai X juga boleh sebenarnya ya. Kita coba ya. Jadi ini nama variabel ini bebas sebenarnya ya. Mau ABC boleh, mau A boleh, mau B boleh ya. Nah gitu ya. Cuma saya membuat variasi di sini supaya bebas saja ya. Misalnya X bahwa adalah berapa tadi? Satu ya, karena 6 digit berarti nolnya 5 begini ditambah angka barisnya ya. Angka baris itu adalah rekno ya, rekno kurung buka kurung tutup. Oke ya. Tulisan rekno kalau benar itu akan berwarna biru ya. Ini tentunya untuk data yang pertama rekno ini bernilai 1 ya. Jadi kalau 1 ditambah 100.000 ya benar ya, 100.000, maka nilai X-nya adalah 100.001. Nanti pada saat sudah yang udah data ada 1, kemudian kita klik tambah lagi, maka rekno ini bernilai 2 ya, sehingga ditambah 100.000 2. Nanti pada saat datanya sudah 2, kita klik tambah lagi, maka rekno ini bernilai 3 gitu ya. 3 ditambah 100.000 maka 100.000 juga. Oke, begitu seterusnya. Oke. Nah, jadi di sini X itu nilainya untuk yang pertama tentunya bernilai 100.001. Tapi ini masih numerik. Ya, numerik. Ya. Kemudian ya ini kita bisa berikan tanda komentar ya, misalnya pakai dan gini ya. Jadi numerik ya. Boleh kita tuliskan begini juga boleh ya. Tapi jangan lupa kalau kita nulis seperti ini berikan tanda dan double ini ya, dan cirinya penulisan ini berwarna hijau ya. Jadi Tokro tidak akan membaca bahwa ini perintah bukannya. Kemudian dari numerik ini kita akan ubah menjadi karakter. Misalnya kita buat variabel yang lain yaitu misalnya y ya, y. Nah, y ini akan mengubah X yang tadinya bersifat numerik, kita akan ubah menjadi karakter ya, yaitu y sama dengan str ya, mengubah itu adalah str kurung buka X gitu ya.
koma, A. Nah, gitu. Nah, gini ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya ya kita berikan komentar ya. Saya berikan komentar di sini. Oke, ini adalah karakter. Oke. Jadi dan Y ini sebenarnya nilainya untuk yang pertama ini sama-sama bernilai, oh maaf ini bukan 4 ya, ini bukan 4 tapi 6 ya. Oke, ini 6. Oke, 6. Ya, jadi X dan Y ini sebenarnya nilainya sama-sama 100.001. Cuma bedanya itu numerik dan Y adalah karakter. Ya. Oke, ini oke ya ada apa namanya? Untuk memberikan komentar itu di samping pakai dan juga kita bisa lakukan dengan tanda bintang ya. Nah, ini ya, tanda bintang. Ya, ini kalau ini sedikit, ini saya akan berikan ilustrasi saja ya bahwa kode apa variabel itu bebas, yaitu saya bisa berikan di sini sebenarnya apa? Ya, tadi saya copy aja ya. Ini Y itu kan sama dengan ini ya. Coba ya saya tulis ulang misalnya di sini. Nah, ini ya. Y sama dengan SCR I,6. Nah, sendiri ini ya. Ini saya coba pisah ini ya. I-nya sendiri oke, saya tulis saja ya atau saya tulis ulang di bawahnya supaya oke, misalnya ini ya. Nah, X-nya saya akan ganti dengan nilainya ini ya, ini ya. Nah, ini. Oke, ini akan menggantikan nilai X ini. Nah, gitu. Nah, ini nulis Y ya, nulis Y ini boleh diganti dengan begini. Ya, ini boleh ya. Jadi Y itu kita tidak usah memakai X lagi. Nah, yang mana yang ini? Ya, jadi boleh. Ya, tapi ini nanti pelan-pelan aja. Ya. Jadi nanti kalau mau dipraktikkan silahkan. Oke, berikutnya setelah kita mendapatkan Y, kita akan simpan ya. Replace ya, replace kode with with Y tentunya ya. Jadi kalau kemarin kita karena menggunakan Vkode 2 ya, replace-nya adalah Vkode 2. Tapi karena kita sekarang menggunakan Y, replace-nya adalah kita berikan Y. Dan berikutnya terkait dengan status buku tadi ya, di awal pengadaan tentunya bernilai 1. Kita tambah di sini lagi ya, replace status with 1. Nah, gitu ya. Oke ya, ini warna biru ini biasanya menunjukkan bahwa ini status tuh milik Opro ya. Jadi ini sebisa mungkin nanti sih kita buat satu apa ya istilah atau satu penamaan yang sebaiknya tidak dimiliki oleh tapi kita coba aja nih ya nanti kalau memang nanti bermasalah kita coba nanti apa namanya ganti ya tapi kalau tidak bermasalah ya sudah biarkan saja ya jadi ini setidaknya sekarang kita punya catatan ya status ini nanti kalau bermasalah nanti kita ganti tapi kalau tidak biarkan aja oke ya jadi dari yang sebelumnya kita tambahkan di sini replace-nya ada 2 ya kalau biasanya kita hanya replace-nya hanya 1 ini saja ya sekarang ada ini karena kita memberikan kode status di awal yaitu statusnya adalah 1 ya, jadi artinya bukunya ada oke setelah itu apa yang sudah kita tampilkan apa namanya sudah kita tambahkan ini kita tampilkan di layar sebab kalau cuma begini saja maka
data kode itu tidak tampil di layar ya. Nah, jadi ini atau saya berikan aja ya, menampilkan data di layar atau di monitor ya. Oke, yaitu terkait dengan data-data tadi ya. Jadi kita bisa berikan di sini this form ya, this form X1, oke. X1 value ya. Nah, ini adalah sama dengan kode. Nah, gitu ya. Nah, ini kita selanjutnya kita copy ke bawah saja. Ya, kita butuh 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke. Ini ada teks 2, teks 3, teks 4, teks 5 ya. Itu kita berikan 1 kode sudah, 2 adalah judul, 3 adalah pengarang, 3 penerbit, 4 penerbit ya, 5 adalah status. Oke, ini nanti yang status juga nanti kita akan ubah ya. Oke, kita sementara seperti itu aja dulu, nggak apa-apa ya, nanti kita akan saya berikan atau kita coba tampilkan. Oke, sudah. Kemudian oke, berarti dalam hal ini untuk tombol tambah sudah selesai. Kemudian kita tutup saja. Jadi nanti bahwa kode dan status itu akan diisi oleh tombol tambah. Ya. Oke, jadi dengan demikian dari 3 text box ini ya, dari 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, ini sudah teks 1 dan teks 5 itu sudah diberikan isi oleh tambah, sehingga nanti tombol simpan ini cukup untuk mengurusi yang 3 saja, yaitu teks 2, teks 3, dan teks 4. Oke, kita lanjut ke tombol simpan. Ya, tombol simpan ini untuk menyimpan data, yaitu teks 2, teks 3, dan teks 4. Ya, kita berikan select buku. Ini ya, kita menyimpan data, yaitu replace judul ya, judul with this form, oke, titik teks 2 ya, teks 2 titik value. Oke, ini ya, jadi ini kita boleh copy aja 2, 3 ya. Oke, jadi yang pertama adalah, jadi ini 2, teks 2, teks 3, teks 4 ya. Teks 2-nya sudah judul, teks 3-nya adalah pengarang, kemudian teks 4-nya adalah penerbit. Oke, selesai. Nah, setelah itu kemudian ya, kita akan menampilkan lagi ya, ini menampilkan lagi. Ya, menampilkan data ya. Ini mau ditulis boleh ya, ditulis yaitu this form text value sama dengan judul dan seterusnya boleh ya, atau saya akan ambil dari tombol tambah tadi ya, karena kita sudah punya nih ya. Oke, ini bisa kita tutup sementara. Ini kita coba buka yang tambah. Nah, ini ya tadi ya. Nah, ini kita akan copy saja. Ya, boleh kita copy.
V, ya Ctrl C, kemudian ini kita tutup, kita buka yang tombol simpan. Nah ini ya, nah kita paste di sini. Oke, ini menampilkannya jadi double. Oke, ini kita hapus apa ya. Oke, ya. Sampai di sini maka untuk tombol simpan sudah selesai. Ya, kita akan coba. Ya, kita akan coba sudah. Oke, kelihatannya masih kita perlu satu lagi ya. Perlu satu lagi menambahkan, dan saya akan gunakan kopi aja ini ya. Saya akan, supaya nanti tidak terlalu banyak tulis, saya akan copy aja ini ya, copy ya ini ya, Ctrl C, saya berikan Ctrl C yang ini supaya nanti kita pada saat mengaktifkan ya, mengaktifkan atau menjalankan buku edit ini, datanya kalau memang datanya sudah ada ya tampil ya, maka ini akan saya copy ke dalam Activate ya. Ini saya tutup dulu yang ini ya, kita akan berikan double klik aja di sini di form ini ya, mau ngeklik di sini boleh kayak gini ya. Jadi tadi kita sudah ngisi load, sudah ngisi init ya. Nah, kita akan tambahkan Activate ini ya. Activate ini adalah perintah untuk kalau kita waktu menjalankan maka apa yang akan dilakukan ya. Jadi di Activate, nah kita akan menampilkan data. Jadi kita tadi sudah Ctrl C dari tombol simpan ya, kita paste aja Ctrl V di sini. Nah ini ya, Ctrl V. Nah di sini tentunya ini tidak usah ya, 3 baris ini boleh dihapus saja. Nah gini ya, jadi di Activate itu isinya ada hanya select buku, kemudian list form ini. Ya, list form ini. Oke, jadi kita tidak usah menulis ulang. Ya, jadi cukup kita memanfaatkan apa yang sudah ada. Oke, kita tutup. Ya, saya kira ini sudah selesai untuk edit buku ya, atau buku edit ya. Kita bisa langsung jalankan. Kita run. Oke, tampilannya seperti ini ya. Jadi ini data masih kosong gitu ya, data masih kosong. Maka kalau kita klik tambah ya, harusnya sudah muncul di sini ya. Coba ya, klik tambah. Oke ya, 101 sudah ya. Kita tulis misalnya pengantar akuntansi gitu ya. Pengarangnya misalnya Haryono ya, penerbitnya PT Erlangga misalnya. Itu ya, ini status sudah otomatis ada ya. Status di sini sudah otomatis ada, yaitu keluar angka 1 ya. Oke, kita simpan ya, kita simpan. Coba kita keluar ya, kita keluar, masuk lagi. Nah udah ada ya, jadi sudah tampil di sini. Oke, selanjutnya kita akan ubah kata di sini angka 1 ini supaya berubah menjadi kata ada gitu ya. Nanti kalau 0 kita tuliskan di sini tidak ada gitu ya. Oke, maka caranya adalah kita edit ya. Coba kita edit dulu ya. Ini tadi ada beberapa tentang tampilan ini ya. Ini tadi ditambah ada ya kan ini, kemudian simpan ini juga ada ini, kemudian diactivate juga ada ya. Jadi nanti kita akan copy ya, kita punya 3 ya. Oke, misalnya kita akan di yang simpan aja dulu deh ya, simpan
yang akan kita ini soal status ya. Jadi misalnya, nah ini saya pisahkan aja dulu begini. Ya, misalnya kita tulis di sini ya, mengubah tampilan ya, misalnya gitu ya, kita namakan tampilan atau apalah namanya ya, tampilan status. Oke, misalnya kita akan buat bahwa kita buat variabel baru ya, tentang kaitannya dengan status. Misalnya kita berikan apa ya, STA misalnya ya, atau kode status boleh. Ini nama variabel boleh aja begitu ya. Status itu adalah status. Nah, ini status. Ya, ini status, ini variabel. Ini sebenarnya boleh apa saja, mau seperti tadi pakai A, B, C, X, Y, atau dan seterusnya, boleh aja ya. Tapi supaya mempermudah, saya tulis saja status. Sedangkan yang status yang di belakang ini adalah nama field. Ya, jadi makanya ini kalau yang ini tidak boleh berbeda, harus sama dengan field yang pernah kita buat. Ya, tapi untuk yang statusnya ini sebenarnya boleh ya, mau status atau yang lainnya. Oke, sementara kita ke status. Nah, jadi nanti status itu nilainya bisa 1, bisa 0. Gitu ya. Nah, berikutnya kita akan definisikan status itu satu itu apa gitu ya. Nah, kita berikan perintah ini, kita akan gunakan jika atau status status. Nah, ini status. Oke. Nah, ini meskipun tadi status yang di atas ya, status ini bebas, tapi setelah kita tetapkan misalnya status, maka if-nya ini, nah ini terikat ya, jadi statusnya nggak boleh yang lain lagi ya, tentunya harus status. Nah, status ini tadi nilainya bisa 1 atau bisa 0. Oke. Nah, angka 1 ini karena numerik ya, maka angka 1 ini jangan diberikan tanda petik. Ya, jadi cukup 1 aja gitu ya. Nah, ini if ini bisa memberikan angka apa namanya, 1 dulu boleh, 0 dulu boleh, silakan aja ya. Ya, anggaplah K1 sama dengan 1 ya. Misalnya kita akan memberikan, kalau misalnya kode statusnya 1, misalnya kita punya variabel baru, misalnya n status, misalnya nama status ya. Ini juga awalnya diberikan ini boleh apa saja ya, anggaplah n status, nama statusnya apa. Nah, kita akan berikan kata ada atau buku ada gitu ya, boleh bukunya ada, nah, misalnya gitu ya. Nah, maka karena buku ada, ini karakter ya, maka harus diakui dengan tanda petik. Nah, tanda petiknya boleh tunggal, boleh double ya, ini n status ada, nah gitu boleh, atau mau lebih lengkap lagi buku minus ada, nah gitu juga boleh ya, silakan aja. Ini intinya, nah ini ya kita aplik juga dengan tanda petik lagi. Nah, jadi intinya kata yang akan dicantumkan di dalam tanda petik ini bebas apa saja, silakan aja ya. Jadi hanya kata ada boleh, mau ditulis buku ada ya, tanpa minus boleh ya, mau seperti ini juga boleh ya, silakan aja. Oke ya, cukup begitu. Else, kalau tidak, artinya kalau tidak ada atau kalau nilai statusnya 0, nah ini ya, nah ini oke. Nah, maka kita buat yang lagi yaitu n status, ya ini saya copy aja. N status begini ya. Nah, misalnya saya tuliskan buku tidak ada.
Nah, buku tidak ada. Oke, kemudian ini endif. Nah, begitu. Ya, endif. Oke, ya, jadi kalau if, boleh di tengahnya ada else, tapi yang pasti harus ditutup dengan endif. Nah, gitu ya. Oke, nah, sehingga dengan demikian maka label teks 5 ini, teks box 5 ini sekarang nilainya bukan status lagi. Ya. Jadi nanti kita akan berikan teks 5 ini berisi end status. Nah, begini ya, jadi membaca ini atau baca yang ini. Ya, jadi kalau satu ya tentunya yang muncul nanti kata buku ada. Kalau bernilai 0 ya nanti kata yang muncul di tampilan di layar itu adalah kata buku tidak ada. Oke ya. Nah, karena tadi kita punya 3 ya, yang ini kita akan copy aja ini ya. Kita copy aja. Kita copy sekarang di komen 3 ya, disimpan ya. Oke, kita ya tadi barusan kita mengerjakan yang ini. Tadi kita punya tampilan seperti ini ya di dalam tambah. Oke, yang ini ya. Nah, tadi yang ini ya. Jadi yang ini kita paste aja di sini. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian satu lagi ada di activate ya. Ini saya tutup, double klik di sini. Nah, ini ada activate ya. Nah, jadi yang ini oke ya. Ini kita berikan nah, gitu ya. Ya, seperti itu. Oke. Oke ya, kita oke berarti udah. Jadi sekarang ini nanti status ini harusnya muncul ada ya, buku ada. Coba ya kita klik. Nah, ini ya. Jadi buku ada. Ya. Jadi setiap kali kita nambah, dia akan tertulis buku ada. Oke ya, kita tambah ya. Tambah 2, oke, buku ada ya karena tadi statusnya bernilai 1. Misalnya di sini bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Ya, kemudian pengarangnya misalnya buku Diono misalnya gitu ya. Kemudian penerbitnya PT Angkasa misalnya ya. Oke, kita simpan. Oke ya. Ya, sudah begitu aja ya. Nah, udah jadi nah sekarang coba ya kita akan ubah dulu bagaimana kalau statusnya kita nolkan ya. Tapi tentunya nanti sih dari transaksi, tapi untuk sementara ini kita langsung saja. Kita bisa berikan, oke ini ya, kita pakai bro aja deh. Ya, sekedar nyoba aja. Bro, ya, kemudian kita misalnya pengantar akuntansi, angkanya ini kita berikan angka 0 ya. Jadi nanti kalau 0 mestinya akan muncul kata apa? Buku tidak ada. Oke, kita coba ini klik ya. Oke ya, jadi buku tidak ada. Ya, seperti itu. Oke, selesai. Kemudian sedikit lagi tentang apa? Ini ya, tombol ya. Tombol kita akan atur supaya akan di awal begini mestinya ini simpan ini mati gitu ya, tambah dan keluar hidup, tapi pada saat kita menulis begini, misalnya kita nulis gini ya, maka harusnya akan berubah menjadi simpannya hidup, tambah dan keluarnya apa namanya mati gitu ya. Oke ya, kita klik ini dulu. Oke, nah maka komen 1 dan 3 ini apa kita akan atur ya, yaitu pertama yang di tampilan ya, tampilan itu tadi ada 3 ya.
Oke, saya coba tambahkan dari sini juga boleh. Ya, saya tambahkan di sini. Ya, saya tambahkan yaitu untuk menampilkan tadi tombol ya. Yaitu tombol itu akan kita atur menjadi mati dan antara nyala dan mati ya. Oke, kita list form. Kita punya 3 komen ya. List form, ya, komen ya. Komen 1 enable. Enable sama dengan true. Ya, true dulu boleh, false dulu juga boleh ya. Boleh, ini mau diberikan komentar boleh ya. Menghidupkan atau menyalakan gitu aja ya. Menyalakan dan mematikan tombol gitu ya, boleh. Oke, tombol gitu ya. Ini ada 3, jadi nanti ada komen 1, komen 2, komen 3 ya. Oke. 2, 3 ya. Komen 1 keluar, jadi pada saat awalnya keluar dan tambah hidup, jadi 1, 2 hidup, sedangkan ini mati ya, false, nah gitu ya. Ini kita copy aja ya, kita kopikan ke dalam tampilan yang lain ya. Kita tadi punya 3 semuanya. Oke, saya copy aja, Ctrl C, kita tempel di tambah ini. Oke ya, saya taruh di bawah aja ini. Oke, satu lagi kita tempel di activate ya, di activate ini ya, kita cari activate ya. Jadi di sini ada 3 ya, ada activate, ada init dan load ya. Kita activate, nah kita tambahkan di sini di bawahnya ya. Ini sama ya sebenarnya, nanti kalau dibuat satu kemudian di apa ya, yang ini ya, dari menampilkan ke bawah ini mau sekali juga tidak apa-apa ya, tapi dalam rangka proses belajar kita pelan-pelan saja. Oke. Ya, ini sudah selesai. Ya, coba kita run ya. Oke ya, jadi pada saat kita masuk begini, maka simpannya redup gitu ya, mati ya, sedangkan ini nyala. Oke, berikutnya kita akan buat, ya ini sekarang ini mungkin belum ya, pada saat, nah ini mestinya begitu kita tulis begini, ya nulis di judul, di pengarang atau penerbit, ya, pokoknya salah satu isi, maka dia harusnya berbalik ya, jadi simpannya hidup, tambah dan keluarnya mati. Oke, ini belum ya. Nah, belum, berarti kita akan tempelkan perintah tadi yang komen-komen tadi di dalam teks ini ya. Teks 2, teks 3, dan teks 4. Nah, kita akan coba keluar dulu dari sini. Nah, saya akan mulai dari sini, judul ya. Judul, kita double klik di sini. Oke, di sini objeknya adalah teks, di sini prosedurnya klik. Nah, tapi kita tidak membuatnya untuk yang diklik ini, tapi kita akan membuatnya di dalam interactive thing. Ya, interactive thing ini ya. Kita pilih ini. Nah, gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau kita mengetik atau mengubah isi teks 2 misalnya, apa yang terjadi? Yaitu tombol tadi ada yang mati, ada yang hidup. Ya, jadi kita bisa berikan perintah list form, ya, komen, ya, komen 1 lagi nggak apa-apa. Komen 1 titik enable. Ya, enable sama dengan berarti di sini tombol keluarnya adalah mati. Oke, kita pakai false ya. Oke, ini bisa kita copy to 2 ya.
Oke, seperti ini. Nah, berarti dalam hal ini, oke, kita 1, 2, 3 ya. 3, kok maaf ya, 1, 2, 3. Ya sebenarnya mau nulis urut boleh, tidak pun nggak apa-apa. Yang penting menunjuk pada yang dimaksud ya. Jadi dalam hal ini berarti keluar ini redup, tambah redup, kemudian simpannya hidup ya. Jadi ini true ya, T. Nah, begitu ya. Oke, ini sudah teks 2 sudah selesai. Oke, ini akan kita copy untuk teks 3 ya. Jadi saya copy aja dari ini, copy gitu ya, Ctrl C. Oke, kita tutup saja. Ya. Kemudian kita akan perintah yang sama, kita akan tempel di dalam teks 3 ya. Teks 3, double klik begini. Oke, teks 3 ini ada klik, tapi bukan ini yang dimaksud. Kita akan tuliskan di interactive sync. Nah, gini ya. Kita paste di sini. Oke. Oke, sudah selesai untuk teks 3. Kita tutup lagi. Kita akan tempel juga di dalam teks 4. Ya, teks 4. Ini ya, ini ada klik ya, jangan kita lakukan untuk di sini, tapi kita tempel di dalam interactive sync ini. Nah, ini ya. Ini ya. Oke. Ya, kita akan coba ya. Ini harusnya sudah selesai sampai di sini ya. Kita akan coba. Oke, kita tutup saja gini. Langsung saya run ya. Run. Oke. Ya, ini sudah ya. Jadi tombol simpannya sudah mati. Ini sebelumnya sudah begitu. Coba sekarang kita akan coba ya, misalnya judul pengantar akuntansi. Nah, ini ya, begitu spasi aja sekarang simpannya nyala gitu ya, sementara tambah dan keluarnya mati ya. Misalnya saya tambah pengantar akuntansi 1, nah gitu ya. Oke, kemudian saya simpan, klik simpan ya. Begitu klik simpan harusnya apa? Nanti data tersimpan oke, kemudian tombol simpannya redup, tambah dan keluarnya nyala. Kita coba ya, klik simpan. Oke ya, data tersimpan ya. Jadi kalau kita keluar begini, angka 1-nya sudah ada ya. Jadi sudah tersimpan, benar. Nah, ini tombol tambah dan keluarnya nih ya. Coba Haryono. Haryono kita tambah, oke, spasi ya. Spasi aja sudah berubah. Haryono Yusuf. Nah, gitu ya. Oke, kita simpan. Oke, sudah ya. Ini sudah apa namanya? Sudah muncul lagi ya. Erlangga ya, kita Jakarta. Oke, simpan ya. Oke, berarti oke ya, jadi mungkin sudah cukup barangkali ya, dan kita lihat di sini datanya sudah ikut berubah. Oke. Oke, saya kira begitu untuk apa namanya, untuk buku edit ya. Kita akan lanjutkan buku daftarnya untuk pada tutorial berikutnya. Ya. Silahkan dicoba. Oh ya, satu lagi ini ya, ini mungkin apa? Oke ya, oke saya keluar dulu. Misalnya ini posisi ini misalnya kebetulan kita posisinya menampilkan hanya itu ya. Tadinya misalnya hanya kata ada gitu ya. Coba ya saya akan tunjukkan. Misalnya ini ya. Kita kebetulan settingannya sempit begini ya. Kita coba run. Oke ya, ini katanya jadi terputus ya. Buku skripsi. Nah, D-nya aja nggak kelihatan. Gimana cara
supaya kita akan buat otomatis itu ya, kita akan coba buat otomatis, dia akan melebar dan menyempit. Ini bisa ya. Jadi ini kita klik ini, kita akan atur di sini ada mana ya, auto ada nggak ya? Bentar. Ini kebetulan tidak. Oke, beda dengan label ya. Kalau label ada auto size. Ya, di sini tidak ada auto size. Oke, ya kalau memang tidak ada ya berarti kita kan aja yang cukup ya. Misalnya seperti ini misalnya gitu ya. Sehingga kita memberikan ruang yang cukup untuk penulisan buku tidak ada dan seterusnya ya. Oke. Ya, baik saya kira itu aja yang kita sampaikan atau kita bahas saat ini untuk buku daftarnya. Kita akan bahas atau kita akan lanjutkan pada tutorial berikutnya ya. Sekian dan silakan dicoba untuk mengetahui hal-hal ya apa saja yang memang harus kita lakukan supaya tampilannya seperti ini. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf barangkali ada hal-hal yang salah dalam hal saya menyampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.